hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di dalam Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. One faith, hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Shalom, damai di hati. Apa kabar sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Tepuk tangan dulu semua. Ya adik-adik, encinci dan orang tua yang ada di rumah, torang baku dapa lagi di sore hari ini dalam ibadah sekolah minggu online. Karena torang masih dalam situasi pandemi oleh karena virus corona, tapi torang punya keyakinan Tuhan yang selalu pelihara patorang, Tuhan jaga, lindungi, sehingga anci yakin torang semua di sore hari ini ada sehat-sehat, kuat diberkati. Amin. Nah adik-adik, enci-enci yang diberkati oleh Tuhan, sebelum torang mau mulaikan torang pe ibadah sekolah minggu di sore hari ini, tentunya torang mau buka dengan doa. Oleh karena itu, mari enci undang semua siapkan hati dan pikiran. Torang mau berdoa bersama. Ya, ayo semuanya duduk yang manis. Soalnya ada lagi yang bawa jalan. Sikap berdoa. Kunci tangan. Tutup mata. Mari berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan, terlebih nafas kehidupan, sehingga di sore hari ini Tuhan, kami pun anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, tapi juga bersama dengan orang tua, masih boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh beribadah sekolah minggu di sore hari ini. Engkau Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kami semua dalam kami mengikuti ibadah di sore hari ini.
Tuhan berkati semua peralatan yang kami gunakan di sore hari ini, agar supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian ibadah kami, ibadah sekolah minggu di sore hari ini, kami hanya mau serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur dan bermohon. Amin. Ya, adik-adik, enci-enci yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya Enci Rista undang semuanya untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri dari tempat duduk. Mari, semua berdiri dari tempat duduk. Torang mau memuji Tuhan dengan gerakan. Semuanya menyanyi dengan lagu yang berkata, Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, luar biasa. Senang menjadi anak Tuhan toh? Senang. Yang pasti semua senang menjadi anak Tuhan. Nah, adik-adik masih tetap berdiri karena Enci tahu belum basuar ini, toh? Baru satu lagu. Jadi adik-adik dan enci-enci masih tetap berdiri karena setelah ini orang masih memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, tak aku kan sendiri. Aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Ya, puji Tuhan adik-adik. Memang benar Kang, Tuhan Yesus tidak pernah mau kasih biar patorang. Apalagi di tengah pandemik oleh karena virus corona, torang yakin Tuhan selalu beserta dengan torang dalam susah maupun senang, toh? Torang percaya itu. Dan masih tetap berdiri karena torang masih memuji Tuhan. Masih toh suka memuji Tuhan? Adik-adik enci-enci,
Oh masih. Torang nyanyikan lagu ini bersama-sama. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay! Bagaimana tuh lagu? Oh senang sekali memuji Tuhan. Nah sekarang semua boleh duduk. Karena saat ini orang semua masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi ayo semua siapkan jatuh Alkitab. Adik-adik, enci-enci yang saat ini mungkin ada ibadah sama-sama, begitulah dengan orang tua Kang. Dan untuk bacaan firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh Enci Rilia. Shalom adik-adik, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sore hari ini kita akan membaca firman bersama. Tadi Enci Rista bilang tuh, boleh duduk manis, pegang Alkitab, dan tidak ada lagi yang berjalan-jalan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing, sudah boleh yang mendampingi adik-adik, sudah boleh juga duduk sama-sama dan bersama juga dengan orang tua. Mari kita mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan di sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah di hari Minggu, di sore hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon hikmat yang berasal daripada Tuhan, pengertian, sehingga ketika kami membaca firman dan kami merenungkannya bersama-sama, kami boleh memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama dengan enci-enci yang ada di rumah dan para orang tua, di sore hari ini kita baca firman
dalam kitab Bilangan. Ada di mana itu adik-adik? Semua pasti tahu, di Perjanjian Lama. Nah, kitab Bilangan pasal 13, karena ini pembacaan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33, hanya ada beberapa bagian yang akan Inci bacakan di sore hari ini. Namun untuk adik-adik di rumah boleh menyiapkan waktu baca firman, baca itu ayat 1 sampai 33 dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Dan untuk bagian ini kita akan membaca bersama dulu ayat 1, 2 dan 3, kemudian selanjutnya akan Inci pandu. Oke, semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Nah, mari kita mulai membaca firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 dengan judul ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang. Mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, kita lanjut ke ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itulah ialah musim hulu hasil anggur." Kita lanjut lagi ke pasal 25 sampai pasal 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Nah, adik-adik, sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dan sebentar adik-adik akan mendengarkan atau menonton video yang akan diputarkan.
Enci harap adik-adik menonton dengan baik ya, kemudian mendengar dengan baik, sehingga sebentar ketika kita akan bercerita atau merenungkan bersama-sama, kalau Enci tanya adik-adik pasti akan jawab. Nah, adik-adik bataru kirane. Namun sebelumnya, torang mau menyanyi dulu firman Tuhan ku dengar, Kang. Lagu Firman Tuhan ku dengar, semua boleh taruh ulang tuh Alkitab di kursi atau di meja. Bersama dengan Enci Diana kita akan menyanyi pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami,
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya adik-adik, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Orang sudah menyanyi lagi tadi memuji Tuhan. Nah, jadi tentunya tadi sudah menonton video atau yang diputar tadi, juga sudah mendengarkan dari pengeras suara kalau yang dapat punya video. Nah, adik-adik, betapa Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, bagaimana ketika Tuhan Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, kemudian mereka akan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan Allah, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana juga kita melihat penyertaan Tuhan Allah di tengah perjalanan mereka. Ketika keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka menyeberang Laut Teberau. Adik-adik itu ada lihat di gambar atau pernah juga dapat ingat, pernah enci-enci ada mengajar dulu waktu di gereja. Ada setunjuk DP gambar bagaimana ketika mujizat yang diadakan oleh Musa, ketika bangsa Israel akan menyeberang Laut Teberau. Bagaimana sungai, laut itu terbelah menjadi dua, kemudian bangsa Israel boleh melewati Laut Teberau. Nah, kemudian juga Tuhan Allah menyiapkan makanan dan minuman untuk bangsa Israel ketika mereka di perjalanan. Ketika mereka merasa lapar, Tuhan menyiapkan makanan. Dan ketika mereka merasa haus, Tuhan Allah menyiapkan minum untuk mereka. Juga adik-adik kita boleh lihat tadi di video bagaimana Tuhan Allah menjaga bangsa Israel siang dan malam melalui tiang awan dan tiang api. Nah, pasti adik-adik semulai ingat, so pernah tahu ini cerita sekolah minggu, enci so pernah cerita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita diingatkan bagaimana kasih sayang Tuhan Allah, bagaimana cinta Tuhan Allah, bagaimana setianya Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang adalah bangsa pilihannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, 12 pengintai ini diminta oleh Tuhan Allah melalui Musa untuk pergi mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka adalah 12 orang yang terpilih dari 12 suku Israel. Mereka adalah Safat, Yosua, Kaleb, Amiel, Nabi, Guel, Setur, Yigael, Gadiel, Gadi, dan Palti. Nah, kalau adik-adik baca semua itu firman Encik Debelanto, karena dia dari pasal 1 sampai pasal 3, ayat 1 sampai 33, jadi adik-adik mesti mesti baca supaya boleh tahu itu nama-nama tadi, ke-12 orang pengintai. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, mereka ditugaskan Musa untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari, 1 bulan lebih itu Kang. Nah, kemudian berangkatlah mereka ke sana. Nah, dan sesudah 40 hari, sesuai dengan terampai bacaan tadi itu, dorang datang ulang. Dorang bawa itu hasil dari
tanah perjanjian Allah yang dijanjikan Allah, kemudian dorang kasih tunjung. Nah, kemudian dari 12 orang ini hanya 2 orang saja yang menyampaikan kabar baik tentang tanah perjanjian, dan yakin bahwa dengan penyertaan Tuhan Allah mereka akan dapat menduduki tempat atau tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, ketidakpercayaan dari ke-10 orang dari 12 orang pengintai ini, mereka menyampaikan kabar busuk. Nah, sama dengan di turampe bacaan tadi ada di ayat 32. Nah, coba lihat ayat 32 toh. Di situ mereka menyampaikan bahwa negeri yang mereka intai itu penuh dengan penduduknya yang perawakannya tinggi-tinggi, kata orang-orang besar, orang-orang raksasa. Tapi nyanak sama dengan itu di film-film nih adik-adik, bukan raksasa seperti itu. Maksudnya badan-badannya dompet badan kekar-kekar, tinggi-tinggi kata. Jadi ini berarti dorang nak percaya dong adik-adik. Berarti dorang rasa ini bangsa Israel ini waktu itu DP orang-orang kata cuma orang kerdil begitu, atau nyandak kuat-kuat. Nah tapi ternyata yang dorang sampaikan itu cuma making supaya bangsa Israel ini mau berpaling dari Allah, berpaling dari Tuhan Allah. Nah, namun adik-adik yang dikasih Tuhan, ini 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb, dorang nyanda, dorang yakin, dorang percaya bahwa dengan Tuhan Allah semua dorang pasti bisa. Orang Israel pasti bisa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu di kehidupan yang kita jalani sekarang, di masa pandemi ini, kita terus diuji. Kita terus diuji oleh Tuhan Allah. Mampukah kita? Percayakah kita? Berimankah kita? Yakinkah kita kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat? Marilah torang terus beriman, torang terus percaya kepada Tuhan Allah dengan terus memperkuat iman torang melalui apa? Melalui seperti ini, melalui ibadah-ibadah, melalui membaca firman, dan terutama berdoa. Marilah kita siapkan waktu untuk kita sejenak punya jam doa, adik-adik bersama dengan orang tua, guru-guru bersama dengan keluarga yang ada di rumah, menyiapkan jam doa untuk kita bergumul sehingga pandemi ini boleh kita lewati dengan dengan cepat, sehingga orang boleh lagi kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja ini boleh tercapai, dan orang semua boleh baku-baku dapa. Toh sekarang kan orang boleh bakumpul-kumpul, boleh baku-baku dekat kata. Namun yakin dan percaya karena adik-adik di rumah juga bersama dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu bersama dengan keluarga, yakin dan percaya bahwa dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan kita pasti bisa. Kita pasti bisa melalui, kita pasti bisa menjalani situasi di masa pandemi ini. Dan kita yakin Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kemampuan di masa-masa sulit ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Yosua dan Kaleb adalah salah satu dari sekian contoh orang yang beriman kepada Tuhan Allah yang disembahnya. Dan ketika kita yakin, ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan, berarti kita atau orang menaruh pengharapan kita kepadanya, Sang Juru Selamat kita, dan meyakini pertolongan Tuhan ada bagi kita. Dan marilah kita yakin bersama bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, demikian firman Tuhan, adik-adik. Salam sehat semua dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat Alkitab, dan ayat Alkitab yang akan kita hafal di sore hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 56 ayat yang keempat.
Jadi dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Semua sudah dapat? Sudah dapat atau belum? Sudah. Jadi ayat hafalan kita di sore hari ini cuma pendek. Bunyinya demikian. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi nih, orang baca kembali. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah sekarang orang mau coba pakai gerakan. Adik-adik ikuti nih. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Boleh sekali lagi? Cuma pendek toh, orang ulangi sekali lagi. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat yang keempat. Nah itu orang ayat hafalan di sore hari ini. Dan ditunggu video rekaman dari semua anak-anak sekolah minggu yang menghafal ayat Alkitab. Terima kasih. Nah, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu dan kita akan tutup dengan doa dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, di sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena di mana kami boleh beribadah pada sore hari ini dan itu boleh berlangsung dengan begitu baik. Kami percaya Tuhan, kami boleh beribadah itu semua karena tuntunan cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, walaupun Tuhan dalam ibadah kami dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan tadi, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan, itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing dan itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Iya. Biarlah Tuhan Engkau berkati Enci Iya secara pribadi dan keluarga di dalam kehidupannya Tuhan sebagai hamba-Mu, bahkan dalam dia menjalankan tugas sebagai istri pendamping suami pendidik anak-anak. Biar Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai dia. Bahkan Tuhan kami dalam ibadah ini sudah mengadakan atau ada ayat hafalan, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami semua agar apa yang selalu kami sampaikan dalam ayat hafalan itu menjadi bekal di dalam kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk suasana sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena COVID-19 yang sampai saat ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami, mengatur kami agar supaya di dalam kehidupan kami selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan pakai masker, dan mengajarkan kepada kami untuk tidak berada di keramaian. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih untuk komisi yang ada, bahkan tim multimedia yang sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada saat ini. Biar Engkau berkati kami semua Tuhan. Biar Engkau menjaga melindungi kami dengan sehat dan kuat yang berasal daripada-Mu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa apabila ada anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang saat ini berada dalam tubuh yang lemah karena sakit. Biar Tuhan Engkau senantiasa menjamah mereka, memberkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar senantiasa di dalamnya ada sehat dan kuat. Mereka boleh disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Dalam ibadah ini kami sudah memberikan persembahan, biar Tuhan berkati setiap apa yang telah kami berikan. Bapa,
inilah yang menjadi doa kami, doa syukur, ucapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Luar biasa adik-adik, torang pe ibadah sore hari ini sudah hampir di penghujung. Jadi karena apa Cirista bilang di penghujung? Karena setelah ini torang masih ada satu lagu. Dan yang pasti torang bersyukur karena torang so boleh baca firman, so menghafal ayat Alkitab. Semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, enci-enci dan juga orang tua yang ada di rumah, tentu sore hari ini torang bersyukur karena boleh beribadah sekolah minggu meskipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, untuk mengakhiri torang perangkaian ibadah sore hari ini, Enci Rista undang semuanya berdiri. Ayo, tetap semangat, bersuka cita. Ayo semuanya berdiri. Adik-adik, enci-enci, torang mau menyanyi sama-sama ini lagu dengan gerakan yang luar biasa. Dia pe judul lagu Satu Keluarga Allah. One faith, hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di dalam Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, hey! Satu pengharapan, hope! Dalam satu kasih, love! Satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. Dalam satu iman, hey! Satu pengharapan, hope! Dalam satu kasih, love! Satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik Allah yang kudus. One faith, hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Ya, puji Tuhan, itulah lagu yang terakhir, Satu Keluarga Allah, sama dengan torang semua ini satu keluarga Allah, Kang. Dan yang pasti dari enci-enci yang hadir, yang ada sore hari ini, mau bilang terima kasih banyak untuk adik-adik, enci-enci juga orang tua yang sudah boleh beribadah sekolah minggu di sore hari ini. Tuhan berkati torang semua dan tetap mengingatkan untuk adik-adik mar dengan enci-enci lagi, toh, supaya torang tetap kalau mau keluar rumah tetap memakai masker, sering-seringlah mencuci tangan, apa legote? Jangan berkerumun di banyak orang. Dan satu lagi apa?
Ya, rajin tetap berdoa supaya ada waktu Tuhan untuk orang boleh mau beribadah di rumah Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan berkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Selamat sore. Sampai jumpa. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin